Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat berserta salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah farmakologi 1 yaitu Ibu Apoteker Mira Febrina MSc yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video presentasi kami, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Semoga video kami bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, di sini kami tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Anissa Nanda Utami dengan NIM 2301199 sebagai moderator, dan teman saya yaitu ada Cairunisa Nurrajhayu dengan NIM 2301207, Dian Carolina Hasti dengan NIM 2301208, Mira Apriani dengan NIM 2301219, Nadila Putri dengan NIM 2301222, Siska Maharani Fadilah dengan NIM 2301238, Suci Arifah dengan NIM 2301239, dan Tiara Maulana Putri dengan NIM 2301241. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang obat-obat pada sistem saraf pusat. Dan di sini terdapat beberapa topik pembahasan, yaitu pertama ada konsep, lalu penggolongan obat, mekanisme kerja obat, indikasi obat, kontraindikasi obat, efek samping obat, dan contoh obat yang beredar. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya, obat Alzheimer dan demensia. Demensia di sini merupakan suatu penyakit gangguan otak kronis yang terjadi secara progresif dan menyebabkan kehilangan kemampuan intelektual. Alzheimer merupakan salah satu bentuk paling umum dari demensia. Demensia dan Alzheimer tergolong penyakit degeneratif, artinya akan semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Obat ini digunakan secara untuk mengurangi gejala kognitif, tetapi dibantu juga pengobatan non-farmakologis. Penggolongan obat. Yang pertama di sini ada inhibitor cholinesterase, bekerja dengan mencegah pemecahan asetilkolin oleh enzim cholinesterase sehingga meningkatkan kadar asetilkolin di otak. Yang kedua, antagonis reseptor N-metil D-asparatat atau NMDA. Obat ini menghambat stimulasi patologis pada reseptor NMDA. Yang ketiga, antibodi monoklonal rekombinan untuk mengurangi amiloid beta. Yang keempat, vitamin E memperlambat progresi fungsional Alzheimer. Dan yang kelima, terapi psikososial dan perilaku seperti contohnya olahraga. Yang pertama itu obat Alzheimer dan demensia. Obat-obat untuk penyakit Alzheimer bekerja melalui berbagai mekanisme untuk memperlambat perkembangan gejala, meskipun tidak bisa menyembuhkan penyakit ini. Beberapa kelompok obat yang umum digunakan, yang pertama itu ada inhibitor cholinesterase. Penyakit Alzheimer ini berhubungan dengan hilangnya neuron cholinergic di otak dan penurunan level asetilkolin, sehingga target terapi utama pengobatannya adalah penghambatan enzim asetilkolinesterase pada otak. Mekanisme kerjanya itu obat inhibitor cholinesterase ini menghambat aktivitas enzim ACHE dengan mempertahankan tingkat asetilkolin dengan mengurangi tingkat kerusakannya. Contoh obatnya yang pertama itu ada donepezil, itu indikasinya memperbaiki fungsi kognitif dan memperlambat perkembangan gejala Alzheimer. Kontraindikasinya gangguan irama jantung, penyumbatan saluran pencernaan, pengidap tukak lambung. Efek sampingnya ada mual, muntah, insomnia, kram otot, diare, kehilangan nafsu makan, detak jantung tidak beraturan. Yang B ada itu rivastigmine, itu indikasinya pengobatan demensia yang berhubungan dengan penyakit Alzheimer dan Parkinson. Kontraindikasinya denyut jantung lambat, peningkatan
produksi asam lambung, dan memperburuk gejala asma. Efek sampingnya itu gangguan pencernaan, penurunan berat badan, dan keringat berlebih. Yang C ada galantamin, yaitu indikasinya meningkatkan kemampuan kognitif pada pasien dan Alzheimer. Kontraindikasinya pasien dengan gangguan hati dan ginjal berat. Efek sampingnya yaitu ada tremor, depresi, sesak nafas, kejang, sulit berkemih, dan muntah darah. Selanjutnya ada antagonis NMDA atau N-methyldaspartat. Mekanisme kerja obatnya yaitu obat ini menghambat reseptor NMDA yang berperan dalam mengatur kalsium dalam sel saraf karena stimulasi yang berlebihan pada reseptor NMDA pada penderita Alzheimer dapat merusak sel sarafnya. Contoh obatnya yaitu memantin, yaitu indikasinya digunakan untuk demensia sedang hingga berat yang terkait dengan Alzheimer. Kontraindikasinya itu gangguan ginjal berat, riwayat kejang, gangguan hati berat. Efek sampingnya ada mual, muntah, nafsu makan menurun, jantung berdebar, nyeri sendi. Lalu yang ketiga ada obat eksperimental, yaitu obat ini menargetkan plak amiloid beta yang berbentuk di otak penderita Alzheimer dan dianggap berkontribusi pada kematian sel saraf. Contoh obatnya yaitu aducanumab, yaitu obat antibodi yang digunakan untuk mengobati penyakit Alzheimer dan demensia ringan. Kontraindikasinya tidak ada kontraindikasi, tetapi kelainan pencitraan terkait amiloid dapat terjadi. Efek sampingnya yaitu ruam kulit, diare, mual, kejang, kebingungan. Yang kedua ada obat epilepsi. Konsep epilepsi adalah kejang berulang pada sebagian atau seluruh tubuh akibat gangguan pada pola aktivitas listrik di otak. Obat ini dibuat untuk mengendalikan kejang dengan meminimalkan frekuensi dan keparahan hidup pasien. Penggolongan obatnya yang pertama yaitu ada barbiturat, meningkatkan aktivitas asam gamma aminobutirat atau GABA yang merupakan neurotransmitter inhibisi. Yang kedua ada benzodiazepin, yaitu meningkatkan efek inhibisi GABA. Yang ketiga ada dibenzazepin, meningkatkan aktivitas GABA dan menghambat aliran impuls listrik di dalam sel saraf. Yang keempat ada oxazolidindion, yaitu menghambat kanal natrium dan kalium, menurunkan nilai ambang kalsium tipe T, serta meningkatkan respon GABA. Yang kelima ada succinimib, itu menghambat kanal natrium dan kalium, menurunkan nilai ambang kalsium tipe T, serta meningkatkan respon GABA. Yang pertama ada inhibisi saluran natrium tergantung tegangan. Itu mekanisme kerjanya, obat-obat ini bekerja dengan menstabilkan membran sel saraf dan mencegah pelepasan impuls listrik yang berlebihan. Obat-obat ini menghambat saluran natrium yang bertanggung jawab atas inisiasi dan propagasi potensialasi di neuron, terutama pada sel yang sangat aktif selama serangan epilepsi. Contoh obatnya yang pertama yang A itu ada phenytoin, indikasinya membantu mengobati gejala epilepsi dengan mencegah dan mengatur kejang. Lalu kontraindikasinya riwayat hepatotoksisitas akut dan disebabkan oleh phenytoin. Efek sampingnya ada sakit kepala, sembelit, gusi bengkak, mual, muntah, dan ruam kulit. Yang B ada carbamazepin, indikasi obatnya antikonvulsan yang digunakan dalam pengelolaan epilepsi. Kontraindikasinya penggunaan pada pasien dengan riwayat supresi sumsum tulang. Efek sampingnya ada aritmia, anemia, gangguan fungsi ginjal, sembelit, mual, dan muntah. Yang C adalah lamotrigin, indikasinya mencegah dan meredakan kejang pada penderita epilepsi. Kontraindikasinya hipersensitivitas terhadap obat dan bahan-bahannya. Efek sampingnya pingsan, detak jantung tidak beraturan, nyeri otot, dan mudah memar. Selanjutnya yang kedua, inhibisi saluran kalsium tergantung tegangan. Mekanisme kerja dari obat ini yaitu menghambat saluran kalsium tipe T di neuron yang penting dalam aktivitas listrik berlebihan pada jenis kejang tertentu. Dengan memblokir saluran ini, obat ini mengurangi masuknya kalsium ke dalam sel saraf dan juga menurunkan eksitabilitas neuron. Contoh obatnya, yang pertama etosuximid, indikasi mengendalikan kejang petit mal pada pasien epilepsi. Kontraindikasinya hipersensitivitas terhadap succinimida
dan juga efek sampingnya gangguan pendengaran, ruam kulit, batu ginjal, kerusakan liver, tremor, dan juga muntah. Selanjutnya gabapentin. Indikasinya yaitu antikonvulsan, kontraindikasi hipersensitivitas terhadap gabapentin, dan efek sampingnya ruam, gatal, kuning pada kulit, konstipasi, dan tubuh mudah lelah. Selanjutnya yaitu pregabalin. Indikasinya mengatasi nyeri saraf akibat diabetes, kontraindikasi hipersensitivitas terhadap gabapentin, dan efek sampingnya nyeri dada, depresi, halusinasi, sembelit, sakit kepala, dan mual muntah. Yang ketiga, potensiasi efek GABA. Mekanisme kerja dari obat ini meningkatkan efek neurotransmitter GABA yang merupakan penghambat utama pada otak. GABA bekerja dengan membuka saluran klorida pada membran neuron yang menyebabkan hiperpolarisasi sel saraf dan menurunkan kemungkinan terjadinya potensial aksi. Dengan meningkatkan transmisi GABAergik, obat ini dapat menurunkan aktivitas saraf berlebihan yang terjadi selama kejang. Contoh obatnya yang pertama, benzodiazepin dengan indikasi mengatasi gangguan kecemasan, kejang, dan insomnia. Kontraindikasi, riwayat hipersensitivitas dan pasien pediatri. Efek samping, tekanan darah rendah, denyut jantung yang lambat. Yang kedua yaitu barbiturat dengan indikasi menginduksi, anestesi, dan mengobati kejang. Kontraindikasi, gangguan hepar dan ginjal berat. Efek samping, penyakit kuning, berat badan turun, sesak napas, dan lemah otot. Obat yang ketiga, vigabatrin. Indikasi, mengobati epilepsi dan kejang infantil, kontraindikasi, pada kehamilan dan menyusui, serta pada pasien dengan hipersensitivitas. Efek samping, penglihatan kabur, sakit kepala, depresi, psikosis, dan gangguan bicara. Yang keempat, inhibisi reseptor glutamat. Mekanisme kerja obat ini menghambat aksi glutamat dan neurotransmitter eksitatori utama pada otak. Glutamat berperan dalam meningkatkan eksitasi neuron sehingga menghambat aktivitas glutamat dapat menurunkan resiko kejang. Contoh obat yang pertama, topiramat, dengan indikasi mencegah dan meredakan kejang akibat epilepsi. Kemudian kontraindikasi, mengalami asidosis metabolik dan pada pasien mengonsumsi metformin. Efek samping, kesemutan, kehilangan nafsu makan, dan depresi. Obat yang kedua, felbamat, dengan indikasi mencegah dan meredakan kejang pada penderita epilepsi. Kontraindikasi, hipersensitivitas terhadap obat atau bahan-bahannya. Efek samping, mual muntah, diare, segukan, penglihatan kabur, dan juga sembelit. Selanjutnya, penghambatan enzim yang memetabolisme GABA. Contohnya yaitu ada vigabatrin dan valproat, di mana obat ini akan menghambat enzim GABA transminase yang bertanggung jawab untuk memecah GABA. Dengan menghambat enzim ini, kadar GABA di otak akan meningkat sehingga meningkatkan penghambatan neuron dan menurunkan resiko kejang. Vigabatrin memiliki indikasi sebagai penanganan kejang infantil dan parsial dengan kontraindikasi pada kehamilan, menyusui, dan hipersensitivitas, dan efek sampingnya menyebabkan gangguan memori, hiperaktif, dan peningkatan nafsu makan. Selanjutnya itu ada valproat, di mana indikasinya untuk mengobati epilepsi dan gangguan bipolar. Kontraindikasinya itu gangguan ginjal dan disfungsi hati. Dan efek sampingnya dapat menyebabkan gangguan siklus menstruasi, halusinasi, nyeri perut, serta tremor. Selanjutnya, obat Parkinson. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson merupakan gangguan pada sistem saraf yang membuat tubuh sulit mengontrol gerakan dan keseimbangan. Penyakit ini akan bertambah parah seiring waktu sehingga mempengaruhi cara tubuh bergerak, seperti dapat menyebabkan tremor, kekakuan otot, dan sulit bergerak. Obat untuk penyakit ini dirancang untuk membantu mengendalikan gejala-gejala tersebut.
Obat ini juga bisa meningkatkan kadar dopamin di otak, yaitu zat kimia yang membantu mengontrol gerakan, sehingga dapat memperlambat perkembangan penyakit Parkinson. Adapun penggolongan dari obat Parkinson yaitu yang pertama ada levodopa dan carbidopa. Levodopa merupakan obat yang paling efektif untuk mengatasi gejala utama Parkinson. Dan carbidopa digunakan untuk mencegah konversi levodopa menjadi dopamin di luar otak dan juga mengurangi efek samping seperti mual, pusing, dan kelelahan. Yang kedua, dopamin agonis. Obat ini bekerja dengan meniru efek dari dopamin. Contohnya yaitu ada pramipexol, ropinirol, dan rotigotin. Yang ketiga ada MAOB inhibitor, yaitu obat ini menghambat enzim monoamin oxide B yang memecah dopamin. Contohnya ada selegilin, rasagilin, dan safinamid. Yang keempat ada COMT inhibitor, yaitu menghambat enzim katekol O-metiltransferase yang memecah dopamin. Contohnya ada entacapone dan tolcapone. Dan yang terakhir ada amantadin, yaitu biasanya diberikan pada penderita Parkinson tahap awal untuk meredakan gejala ringan dalam jangka waktu pendek. Selanjutnya, mekanisme obat Parkinson. Yang pertama sebagai pengganti dopamin. Contohnya ada levodopa. Levodopa merupakan prekursor dopamin yang dapat melewati sawar darah otak. Setelah masuk ke otak, levodopa diubah menjadi dopamin oleh enzim dopa dekarboksilase, sehingga akan meningkatkan kadar dopamin. Biasanya, obat ini dikombinasikan dengan carbidopa atau benserazid untuk mencegah konversi levodopa menjadi dopamin di luar otak, sehingga efektivitasnya di otak meningkat dan dapat mengurangi efek samping perifer. Levodopa memiliki indikasi untuk mengontrol gejala gangguan pergerakan pada Parkinson, dengan kontraindikasinya pada penderita hipertensi, dan efek sampingnya dapat menyebabkan mual, tekanan darah, kebingungan, halusinasi, diskinesia, diare, serta urin berubah warna. Yang kedua, sebagai agonis dopamin. Obat ini bekerja dengan meniru efek dopamin di otak dengan mengikat langsung reseptor dopamin, terutama reseptor D2. Dengan mengaktifkan reseptor ini, agonis dopamin akan meningkatkan aktivitas dopaminergik, mengurangi gejala Parkinson tanpa harus diubah menjadi dopamin terlebih dahulu. Contohnya ada pramipexol dengan indikasi untuk pengobatan penyakit Parkinson, meningkatkan mobilitas dan mengurangi tremor. Kontraindikasinya pada penderita hipotensi dan efek sampingnya dapat menyebabkan mual, pusing, sakit kepala. 3. Inhibitor enzim monoamina oksidase. Mekanisme kerja, obat ini menghambat enzim monoamina oksidase yang bertanggung jawab untuk memecah dopamin di otak dengan menghambat pemecahan dopamin, memperpanjang durasi aksi dopamin, dan meningkatkan kadarnya di sinaps. Ini membantu memperbaiki gejala Parkinson dengan mempertahankan lebih banyak dopamin di otak. Salah satu contoh obatnya yaitu ada pertama, selegilin. Indikasinya itu anti-Parkinson, kontraindikasi ulkus duodenum, efek sampingnya leher kaku, nyeri dada, detak jantung cepat, mual, dan muntah. Yang kedua ada rasagilin. Indikasinya anti-Parkinson, kontraindikasi penggunaan bersama dextromethorphan dan analgesik opioid. Efek sampingnya depresi, pusing, hipotensi, keringat berlebih. Yang keempat ada inhibitor katekol metiltransferase. Mekanisme kerjanya, obat ini menghambat enzim COMT yang memetabolisme levodopa dan dopamin menjadi metabolit yang tidak aktif. Dengan menghambat enzim ini, COMT inhibitor memperpanjang efek levodopa dengan mencegah pemecahannya. Salah satu contoh obatnya ada entacapone, di mana indikasi pengobatannya itu simptomatik pasien penyakit Parkinson idiopatik. Kontraindikasinya hipersensitivitas terhadap obat. Efek sampingnya diare, halusinasi, sesak nafas, mudah memar, urin berubah warna. Contoh obat yang kedua ada tolcapone.
Indikasi mengobati gejala penyakit Parkinson, kontraindikasinya penyakit hati atau peningkatan enzim hati. Efek sampingnya batuk, pusing, pingsan, demam, dan halusinasi. Yang kelima ada antikolinergik. Mekanisme kerja obat ini bekerja dengan memblokir reseptor asetilkolin di otak pada pasien Parkinson. Terjadi ketidakseimbangan antara dopamin dan asetilkolin, yaitu kadar dopamin rendah menyebabkan efek asetilkolin yang berlebih. Antikolinergik mengurangi aktivitas asetilkolin berlebih. Salah satu contoh obatnya yang pertama ada benzotropin. Indikasinya mengobati gejala gerakan tak terkendali akibat efek samping obat psikiatris tertentu. Kontraindikasinya hipersensitivitas, efek sampingnya mata kering, penglihatan kabur, depresi, detak jantung tidak beraturan, mual. Yang kedua ada contoh obatnya trihexyphenidyl, di mana indikasinya itu penanganan simptomatik pada penyakit Parkinson. Kontraindikasinya risiko kebutaan dan gangguan sistem saraf. Efek samping dapat terkena glaukoma, nyeri dada, dan nyeri perut. 4. Obat skizofrenia. Untuk konsepnya, skizofrenia adalah gangguan mental berat yang dapat memengaruhi tingkah laku, emosi, dan komunikasi. Penderita skizofrenia bisa mengalami halusinasi, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku. Obat ini dibuat untuk membantu pasien dalam mencapai stabilitas mental dan menjalani kehidupan yang lebih produktif, serta untuk mengurangi terjadinya kekambuhan gejala skizofrenia. Untuk penggolongan obatnya, yang pertama ada antipsikotik tipikal, yaitu generasi pertama. Obat-obatan ini bekerja dengan mengendalikan neurotransmitter dopamin di otak. Yang kedua ada antipsikotik atipikal, atau generasi kedua. Obat-obatan ini memiliki efek sampingnya lebih minimal dan kerjanya lebih cenderung pada serotonin. Yang ketiga ada antipsikotik generasi ketiga. Obat-obatan ini adalah agonis parsial terhadap reseptor dopamin D2. Yang keempat ada antikolinergik. Obat-obatan ini digunakan untuk mencegah terjadinya gerakan distonik atau mengobati gejala ekstrapiramidal. Selanjutnya, penjelasan mengenai penggolongan obat. Yang pertama ada antipsikotik generasi pertama atau tipikal antipsikotik. Untuk mekanisme kerjanya, obat ini bekerja dengan menghambat reseptor dopamin D2 di otak, terutama di jalur mesolimbik. Kelebihan aktivitas dopamin di jalur mesolimbik berkontribusi terhadap gejala positif skizofrenia, seperti halusinasi dan delusi, sehingga dengan memblokir reseptor D2, antipsikotik generasi pertama ini mengurangi efek dopamin. Namun, blokade reseptor dopamin di jalur nigrostriatal dapat menyebabkan efek samping ekstrapiramidal, misalnya tremor, kekakuan, dan tardive dyskinesia. Contoh obatnya yang pertama ada haloperidol. Untuk indikasinya antipsikotik, kontraindikasi hipersensitif terhadap kandungan haloperidol penderita Parkinson, efek sampingnya mengantuk, sakit kepala, dan pusing. Untuk obat yang kedua ada chlorpromazine. Untuk indikasinya pengobatan skizofrenia dan psikosis lainnya. Kontraindikasi riwayat hipersensitivitas terhadap chlorpromazine maupun obat dari golongan fenotiazin. Efek sampingnya, feokromositoma dilaporkan mengalami efek samping hipotensi yang lebih berat. Obat yang ketiga ada fluphenazine. Indikasinya menangani gangguan psikopis dengan dominasi gejala positif, terutama pada skizofrenia. Kontraindikasinya hipersensitif terhadap kandungan haloperidol penderita Parkinson. Efek sampingnya mengantuk, sakit kepala, dan pusing. Penggolongan obat yang selanjutnya ada antipsikotik generasi kedua atau atipikal antipsikotik. Mekanisme kerjanya, obat ini bekerja dengan menghambat reseptor dopamin D2 dan reseptor serotonin 5-HT2A. Kombinasi efek pada reseptor dopamin dan serotonin membantu mengurangi gejala positif dan gejala negatif skizofrenia, seperti apati dan penurunan motivasi. Yang kedua ada blokade reseptor 5-HT2A. Obat ini mengurangi penghambatan serotonin terhadap pelepasan dopamin di area otak seperti jalur nigrostriatal.
atau korteks prefrontal. Hal ini membantu mengurangi efek samping motorik dan berpotensi memperbaiki gejala negatif skizofrenia. Selanjutnya ada blokade parsial reseptor D2. Obat ini dapat memodulasi aktivitas dopamin dengan meningkatkan aktivitas dopamin di area yang kurang, misalnya di korteks prefrontal untuk mengatasi gejala negatif. Mengurangi aktivitas dopamin di area yang berlebihan, misalnya di jalur mesolimbik, untuk mengatasi gejala positif. Untuk contoh obatnya, yang pertama ada risperidon, indikasinya skizofrenia, gangguan bipolar, kontraindikasinya alergi dan demensia, efek sampingnya hiperprolaktinemia, sedasi dan kantuk. Obat yang kedua ada olanzapin, indikasinya gangguan bipolar, gangguan perilaku, kontraindikasinya alergi, gangguan jantung, penyakit hati atau ginjal. Efek sampingnya kantuk, pusing, peningkatan berat badan, dan gangguan metabolik. Yang kelima ada obat bipolar disorder, yang dimana gangguan bipolar adalah masalah kesehatan mental yang menyebabkan perubahan suasana hati, energi, tingkat aktivitas, konsentrasi, dan juga kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Obat ini dibuat untuk menstabilkan suasana hati dan juga meningkatkan fungsi emosional, dapat meningkatkan suatu kualitas hidup pasien, serta dapat mengurangi resiko perilaku yang berbahaya. Selanjutnya ada penggolongan obat. Yang pertama ada mood stabilizer, yang dimana obat yang digunakan untuk mengatur suasana hati dan juga mencegah perubahan mood yang ekstrem. Yang kedua ada antidepresan, yang dimana obat ini merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi gejala depresi. Yang ketiga ada antipsikotik, yang dimana obat ini merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi gejala psikosis dan gangguan emosi. Dan yang keempat ada terapi psikososial dan juga perilaku. Terapi yang digunakan untuk membantu pasien mengidentifikasi dan juga mengatasi perilaku atau kondisi yang dapat memicu timbulnya gejala bipolar. Ada stabilisator suasana hati atau mood stabilizers. Contoh obatnya, yang pertama ada valproat atau yang dikenal sebagai asam valproat. Valproat adalah antikonvulsan sebagai stabilisator suasana hati pada gangguan bipolar, terutama pada episode manik akut. Valproat meningkatkan konsentrasi GABA atau neurotransmitter penghambat utama di otak dengan menghambat enzim yang memecah GABA sehingga mengurangi gejala manik, memodulasi saluran ion, khususnya saluran natrium sehingga mengurangi eksitabilitas neuron. Indikasi pada obat ini yaitu mengobati epilepsi dan gangguan bipolar. Kontraindikasinya yaitu gangguan ginjal dan disfungsi hati. Untuk efek samping pada obat ini yaitu dapat terjadinya gangguan siklus menstruasi, halusinasi, nyeri perut, dan juga tremor. Yang kedua adalah lamotrigin. Lamotrigin adalah antikonvulsan lain yang sering digunakan sebagai stabilisator suasana hati, khususnya di dalam mencegah episode depresi pada gangguan bipolar. Lamotrigin bekerja dengan menghambat saluran natrium yang bergantung pada tegangan untuk mengurangi pelepasan neurotransmitter eksitatori seperti glutamat, sehingga hal ini dapat menstabilkan suasana hati dan juga mencegah episode depresi. Indikasi pada obat ini yaitu untuk mencegah dan juga meredakan kejang pada penderita epilepsi. Kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas terhadap obat atau bahan-bahannya, dan efek samping yang dapat terjadi yaitu pingsan, detak jantung yang tidak beraturan, nyeri otot, serta mudah memar. Selanjutnya ada antipsikotik atipikal, yang dimana untuk mekanisme kerja dari obat ini yaitu bekerja dengan memblokir reseptor dopamin D2 di otak, mengurangi gejala manik seperti euforia dan juga hiperaktivitas, memblokir reseptor serotonin 5-HT2A yang membantu menyeimbangkan kadar serotonin dan dopamin, serta mengatasi gejala depresi dan juga mood swings. Contoh obatnya, yang pertama ada quetiapin, yang dimana indikasi pada obat ini yaitu untuk skizofrenia dan juga depresi. Untuk kontraindikasinya ada alergi, kondisi medis berat, katarak, dan juga kejang.
Dan untuk efek samping dari obat ini dapat menyebabkan sakit kepala, kecemasan, serta peningkatan berat badan. Yang kedua ada obat aripiprazol, yang dimana untuk indikasi obat ini yaitu untuk skizofrenia, gangguan bipolar, gangguan depresi mayor, dan juga iritabilitas pada autisme. Selanjutnya ada kontraindikasi, dapat terjadi pada pasien lansia dengan psikosis terkait demensia dan juga gangguan jantung berat. Dan yang terakhir, untuk efek samping dari obat ini yaitu dapat terjadinya insomnia, kecemasan, mual dan juga muntah, serta dapat terjadinya gangguan ekstrapiramidal. 3. Antikonvulsan lainnya. Mekanisme kerja obat ini bekerja dengan menstabilkan aktivitas listrik di otak, terutama dengan menghambat saluran natrium dan mengurangi instabilitas neuron. Obat ini digunakan untuk mengatasi dan mencegah episode manik serta mengurangi fluktuasi suasana hati. Carbamazepine juga menurunkan aktivitas dopamin dan norepinefrin yang membantu mengendalikan gejala mania. Contoh obat yang pertama ada carbamazepine, indikasi epilepsi, gangguan bipolar, kontraindikasi alergi, depresi sumsum tulang, penyakit hati atau ginjal. Efek samping kantuk, pusing, mual, gangguan darah, gangguan jantung. Yang kedua ada topiramate, indikasi mencegah dan meredakan kejang akibat epilepsi. Kontraindikasi mengalami asidosis metabolit, pasien mengonsumsi metformin. Efek samping kesemutan, kehilangan nafsu makan, depresi. 6. Obat neurodegeneratif. Konsep penyakit neurodegeneratif adalah kondisi yang secara bertahap dapat merusak dan menghancurkan bagian sistem saraf dalam tubuh, terutama pada otak. Obat ini dibuat untuk mencegah atau mengurangi risiko komplikasi yang terjadi seperti infeksi atau jatuh. Selain itu, untuk mengurangi gejala seperti kehilangan memori dan gangguan motorik yang terkait dengan penyakit neurodegeneratif. Kemudian ada penggolongan obat. Obat yang pertama ada obat anti Alzheimer, yang kedua obat anti Parkinson, yang ketiga obat anti Huntington, yang keempat sklerosis ganda atau multisklerosis, yang kelima anti-ALS, amyotrophic lateral sclerosis, yang keenam neuroprotective atau eksperimental. Yang pertama, anti-Alzheimer. Mekanisme meningkatkan aktivitas neurotransmitter asetilkolin atau mencegah akumulasi protein yang merusak, misalnya beta amiloid. Contoh obat donepezil dan memantine. Indikasi digunakan untuk mengatasi penyakit Alzheimer ringan hingga sedang. Kontraindikasi hipersensitivitas terhadap obat, gagal hati berat, efek samping mual, muntah, diare, pusing, berdikardia. Anti-Parkinson. Yang kedua anti-Parkinson. Mekanisme meningkatkan kadar dopamin di otak atau menstimulasi reseptor dopamin. Contoh obat pramipen dan levodopa. Indikasi penyakit Parkinson. Kontraindikasi riwayat psikosis, glukoma, sudut tertutup, aritmia berat. Efek samping mual, muntah, hipotensi postural, disfungsi psikiatris atau halusinasi. Yang ketiga itu contohnya ada anti Huntington. Anti Huntington di sini yaitu penyakit neurodegeneratif yang diturunkan secara genetik. Mekanisme kerjanya yaitu mengurangi aktivitas dopamin atau menurunkan gejala Korea. Contoh obat yang beredar yaitu tetrabenazine. Indikasi obat penyakit Huntington, kontraindikasinya yaitu depresi berat, gagal jantung dan lain. Efek sampingnya yaitu sedasi,
Parkinsonisme, depresi, penurunan tekanan darah. Selanjutnya yang keempat adalah sklerosis multiple atau penyakit autoimun kronis yang menyerang sistem saraf pusat termasuk otak dan sumsum tulang belakang. Mekanisme kerja obatnya yaitu mengurangi inflamasi atau aktivitas autoimun terhadap sistem saraf pusat. Contoh obat yang beredar sini ada interferon beta dan clatiramer asetat. Indikasi dari obat yaitu sklerosis multiple tipe kambuh balik atau relapsing remitting. Kontraindikasinya yaitu infeksi aktif, gangguan hati berat, penyakit autoimun lain. Efek sampingnya yaitu reaksi injeksi, flu-like syndrome, depresi, gangguan fungsi hati. Selanjutnya yang kelima yaitu ada anti-ALS atau amyotrophic lateral sclerosis, yaitu penyakit yang mempengaruhi gerak otot. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat kerusakan sel saraf dan memblokir glutamat atau mengurangi stres oksidatif. Contoh obat di sini ada riluzole dan edarafon. Indikasinya yaitu untuk penyakit ALS, kontraindikasi hipersensitivitas terhadap obat serta gagal hati berat. Efek sampingnya seperti penurunan fungsi paru-paru, kelelahan, serta mual. Selanjutnya yang keenam ada neuroprotektif atau eksperimental. Mekanisme kerja obatnya di sini melindungi neuron dari cedera atau kematian akibat berbagai mekanisme atau oksidatif, inflamasi, serta eksitotoksitas. Contoh obat di sini ada kreatin dan koenzim Q10. Indikasinya yaitu beberapa gangguan neurodegeneratif, kontraindikasi tergantung obat spesifik. Efek sampingnya yaitu seperti muntah, pusing, insomnia, mual, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.